Awalnya menganggap Indonesia adalah negara miskin dan berpenduduk kumuh. Lihat bagaimana ekspresi pemain Arab Saudi ini usai sampai di Jakarta dan melihat gedung-gedung tinggi. Al-Dawsari, ternyata saya salah. Kekecewaan sang kakak dengan keputusan STY tidak mengikutkan adiknya setidaknya dalam daftar pemain cadangan. Tijani Reinders, dia sangat tulus bermain dan mencintai Indonesia. Tapi kenapa begini? Misi wajib menang lawan Arab Saudi. Netizen dan supporter hampir semua sepakat ini adalah kesempatan terakhir STY. Netizen, kalau kalah ya setidaknya tahu diri mundur. Timnas Arab Saudi memang sudah mendarat sejak Jumat malam di Indonesia. Kedatangan mereka pas saat Indonesia masih bertanding melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Kedatangan Timnas Arab Saudi banyak mendapat sambutan luar biasa dari beberapa supporter Timnas, sehingga mereka pun merasa takjub dengan keramahan supporter Indonesia. Meskipun sempat kesal dengan pelayanan Indonesia sesuai yang diberitakan media Arab, kalau jarak hotel ke bandara yang cukup jauh, namun di sisi lain mereka justru memberikan apresiasi kepada Indonesia sebagai tuan rumah. Misi anak asuh Hervé Renard memang ingin mencuri 3 poin di Indonesia, guna menipiskan selisih poin mereka dengan Jepang, sekaligus menjaga asa tetap berpeluang lolos langsung dari round 3. Namun cerita unik pun terjadi terhadap salah satu pemain Arab Saudi yang tiba di Indonesia. Seperti biasa, jika ada event di Indonesia dan ada tamu yang datang, pasti kebanyakan dari mereka menganggap kalau Indonesia adalah negara miskin dan berpenduduk kumuh. Hal itu jugalah yang sempat diperkirakan oleh striker Timnas Arab Saudi Salem Al-Dawsari. Pemain Al-Hilal yang sekaligus menjabat sebagai kapten ini awalnya mengira kalau Indonesia adalah negara miskin dan punya suasana perkotaan yang kumuh. Meskipun dirinya tidak menyebutkan secara gamblang alasan kenapa dirinya menganggap seperti itu, tapi dari praktik yang ada di lapangan dan di dunia internasional, dia melihat kalau banyak warga negara Indonesia yang bekerja di negaranya. Hal itu menurutnya menjadi salah satu alasan kalau pekerjaan di Indonesia belum cukup banyak, sehingga banyak warga negara Indonesia yang memilih bekerja di sana, dan kebanyakan sebagai asisten rumah tangga. Namun seusai tiba di Indonesia tepatnya di kota Jakarta, dirinya merasa heran dan kaget, bahwa ternyata Indonesia punya situasi perkotaan yang megah dan nyaris sama dengan negaranya. Dirinya juga sempat tak enak hati, dan menarik ucapannya tentang anggapan kalau Indonesia adalah negara kumuh. Karena di situasi jalan yang dia lihat, bahwa warga Indonesia punya kecenderungan yang cukup positif dalam lingkungan, walaupun menurutnya hal itu masih jauh dari situasi warga di Arab Saudi. Selain itu, dirinya juga mengatakan, kalau Indonesia adalah negara yang indah, bahkan saat berada di atas pesawat kemarin, dia melihat banyak pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Menurutnya situasi itu berbeda dengan negara Arab Saudi yang terkenal dengan gurun tandus dan gersang. Ya, saya awalnya mengira kalau situasi di sini akan buruk, akan banyak penduduk berpakaian tidak baik dan situasi kota yang kumuh. Itu normal karena beberapa dari mereka bekerja di negara kami sebagai asisten rumah tangga, ucap Salem Al-Dawsari. Tapi saya terkejut setelah tiba dan mendarat di sini. Mereka punya situasi perkotaan yang indah, bangunan yang megah. Ini hampir sama dengan situasi dengan kami di Saudi. Saya sedikit tak enak hati dengan anggapan saya di awal. Bahkan dari atas pesawat, saya melihat ada banyak pulau kecil di sini. Mereka sangat kaya secara sumber daya alam. Di negara kami hanya ada gurun tandus dan situasi yang cukup gersang, tutupnya. Kekecewaan sang kakak dengan keputusan STY tidak mengikutkan adiknya setidaknya dalam daftar pemain cadangan. Tijani Reinders, dia sangat tulus bermain dan mencintai Indonesia. Tapi kenapa diginiin? Tidak hanya supporter Timnas yang mempertanyakan keputusan aneh Shin Tae-yong tentang dicoretnya Eliano Reinders dari daftar 23 pemain melawan Jepang kemarin, tapi sang kakak Tijani Reinders juga merasakan hal yang sama. Dengan effort luar biasa PSSI memenuhi permintaan STY untuk memproses cepat naturalisasi Eliano Reinders, nampaknya usaha itu tidak dihargai sama sekali. Nyatanya, Eliano Reinders hanya dimainkan selama 35 menit saat melawan Bahrain. Itu pun dia dimainkan di posisi bukan aslinya. Lebih sialnya lagi,
Eliano tidak didaftarkan dalam 23 pemain skuad melawan Cina bulan lalu, begitu juga dengan lawan Jepang kemarin. Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan, ada masalah apa STY dengan Eliano Reinders? Sebelumnya STY memang sudah mengkonfirmasi bahwa Eliano menurutnya belum baik atau belum bisa masuk dalam skuad timnas saat ini. Namun pertanyaannya, jika kemarin dia yang minta untuk dinaturalisasi, tapi kenapa gak dipakai bahkan dicoret? Padahal Eliano sendiri sudah dalam pertimbangan berat melepaskan kewarganegaraan Belanda kemarin demi bergabung timnas Indonesia, tapi malah diginikan. Hal itu tentu mendapat respon dari sang kakak Tidjani Reinders, yang memang juga adalah awal incaran STY kemarin. Tapi sayang dia memang lebih memilih Belanda, dan performanya memang sangat luar biasa. Tidjani Reinders mengatakan, kenapa Eliano adiknya harus dibuat seperti itu? Padahal menurutnya Eliano sangat tulus untuk bermain bersama timnas, tapi akhirnya malah diginikan. Selain itu, Eliano juga sempat mengatakan kepada Tidjani Reinders, bahwa dia ingin merasakan bermain di GBK dengan atmosfer luar biasa supporter di sana. Tapi sepertinya hal itu tidak akan kesampaian jika STY tidak mau mencobanya. Ya, dia sangat tulus untuk membela Indonesia. Dia juga mengatakan kalau ingin bermain di stadion itu dengan suasana yang gila. Dia pernah cerita kepada saya kalau atmosfer di sana sangat luar biasa. Tapi dia tidak bisa bermain saat ini, ucap Tidjani Reinders. Misi wajib menang lawan Arab Saudi. Netizen dan supporter hampir semua sepakat ini adalah kesempatan terakhir STY. Netizen, kalau kalah ya setidaknya tahu diri mundur. Laga Indonesia versus Arab Saudi digadang-gadang akan jadi laga krusial bagi STY. Pasalnya, jika saja Indonesia gagal mendapat poin, maka peluang Indonesia untuk lolos ke round 4 semakin menipis. Saat ini, Indonesia berada di posisi dasar klasmen dengan poin 3, hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Sedangkan peringkat kedua memang hanya terpaut 3 poin dari Indonesia. Jadi jika saja Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi, maka kans Indonesia semakin lebar. Target dari PSSI sendiri adalah, agar Indonesia bisa mendapat 3 poin dari Arab Saudi, karena laga tandang lawan Jepang tahun depan sangat sulit untuk curi poin. Indonesia masih punya 3 laga kandang sisa, lawan Arab Saudi Selasa ini, lalu lawan Bahrain bulan Maret 2025, dan Cina pada Juni 2025. Jika saja Indonesia bisa sapu bersih 3 laga kandang dengan kemenangan, maka total poin Indonesia adalah 12. Dan 1 poin bisa saja diambil saat bertandang ke Australia tahun depan. Tentu dengan kerja keras seperti laga di kandang kemarin. Namun bagaimana jika saja Indonesia kalah lawan Arab Saudi? Apakah peluang sudah tidak ada? Ya tentu masih ada dengan peluang yang cukup tipis. Gak apa-apa kalah sih lawan Arab Saudi, asal Indonesia bisa sapu bersih semua laga sisa lawan Bahrain, Cina, Australia, dengan kemenangan. Soalnya kalau hanya bisa seri lagi, tentu peluang Indonesia akan sangat mustahil berada di round 4. Supporter pun menyerukan, agar STY sadar diri untuk mundur jika lawan Arab Saudi nanti kembali kalah. Menurut mereka, saat ini STY sudah terlalu jumawah, anti kritik, dan sering melakukan keputusan aneh dan di luar nalar. Mulai dari starting line up lawan Cina kemarin, lalu STY yang lebih memilih pemain Liga 1 daripada pemain Eredivisie menjadi komplikasi dari semua kekecewaan supporter. Sehingga tak ayal, di berbagai media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, tagar dari STY out sudah ramai. Udah disupport sama federasi habis-habisan, tapi hasilnya cuma menang lawan ASEAN. Tanpa mengurangi rasa hormat, STY memang harus dievaluasi. Kalau lawan Arab masih kalah STY out. Gak cocok ngelatih pemain Eropa, beda style, tulis akun Neocokies. Dulu saya gak pernah hujat STY selalu dukung, tapi semakin kesini kok malah kayak gitu ya seenaknya udah dikasih enak tapi malah banyak coba-coba. Mulai lawan Cina terus Jepang, terus statement Anda dengan pemain Eliano sangat-sangat tidak mencerminkan seorang pelatih kelas dunia. Sekarang saatnya Anda mendapatkan kritik sebagian besar fans Indo. Jangan terlena dengan semua fasilitas yang dikasih PSSI Pak STY, tulis akun Min Fraser. Mundur lo lebih pentingkan ego lo daripada kebutuhan timnas. Pemain Eredivisie kalah sama camat Oxford, Swansea, dan pemain Liga 1, ditaruh di mana pemikirannya?
Gua selalu dukung lo dari pertama ngelatih timnas. Tapi perlakuan lo ke Eliano gak mencerminkan pelatih profesional. Ada satu slot buat pemain cadangan tapi lo tetap gak bawa salah satu pemain yang dicoret untuk masuk ke cadangan. Tulis akun Aldi Al 20. Bukan soal kalah lawan Jepang doang, tapi pencoretan Eliano tanpa sebab itu menunjukkan pelatih mentingin ego daripada kebutuhan timnas. Tulis akun Kia JT 89. ST pegang kelompok umur saja, buat senior ambil dari Eropa lebih baik juga Belanda. Tulis akun Aris Uring 72. Wah, gimana pendapat kalian guys?